Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Ornas Nusantara, pada saat ini kami sedang berada di lahan kebun belakang rumah Bapak Guru Pak Sartono. Beliau ini salah satu yang menggunakan Pornas, tapi untuk lebih detail dan jelasnya kita bisa tanya-tanya ke beliau. Apakah perlakuan selain Pornas juga menggunakan pupuk yang lain dan sebagainya. Kondisi tanamannya seperti yang kita lihat, mungkin bisa dilihatkan di kemudian sekilas dan yang lain juga seperlunya. Nah, ini kita mau nanya-nanya nih Pak Guru, kalau dari pengalaman jenengan dari tanaman umur berapa ini dan varietasnya apa, dan mungkin ya sepengetahuan jenengan aja apa yang bisa diceritakan ke kita sehingga bisa menjadi inspirasi bagi petani lain ya, seperti itu. Silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tanaman saya ini katanya varietasnya varietas longsung. Longsung ya. Dan saya menggunakan Pornas ini sekitar setahun yang lalu lah gitu Pak. 2024 ya. 2024 gitu kan. Sekitar bulan Oktober ya? Oktober ya Pak ya. Oktober. Nah, itu. Berarti belum setahun ya? Kan belum Oktober. Hampir setahun. Iya, Juli kan sekarang kan. Dan September. Ya hampir setahun lah. Kurang 2 bulan, 3 bulan. Ya, terus apa yang mungkin dari pengalaman ini lihat kebun kita sendiri atau pembanding juga kebun lain yang seumuran sama? Ya, kalau saya dari kebun saya sendiri Pak, tidak belum pernah membandingkan begitu kan. Ya, ini tanaman kurang lebih umur 4 tahun lah. 4 tahun gitu ya. 4 tahun. Jadi alhamdulillah sudah menghasilkan. Dan yang kemarin dalam pemanen saya yang terakhir itu jangka waktunya kemarin 11 hari dapat 44 janjang dari sekitar 50 janjang gitu Pak. Jadi 50 batang. 50 batang. Nah, itu beratnya berapa Pak totalnya? Ya, satu janjangnya itu kurang lebih 5 kiloan lah gitu. 5 kilo atau lebih lah, kita belum pernah nimbang kan gitu kan. Jadi ya hampir 2,5 kintal lah gitu. 2,5 kintal ya? Iya. Lebih berarti? Iya. Lebih, kalau 2,5 kintal ya 2,5 kintal ya. Ya hampir 6 kiloan lebih oh dikit iya, ya. nah, betul 6 kiloan betul. Itu. Jadi 40 kan soalnya. Iya. 6 ya, 6 Dapat 44 janjang kemarin kalau nggak salah itu gitu. 44 janjang? Iya, 44 janjang. Oh, 44, 15-an. Nah, ini dari 50 batang itu Pak. iya. Ya, berarti 44 dari 50 termasuk tinggi Pak. 88%, hampir 90% tingkat produktivitas ininya, tanamannya ya. Nah, ini cara penggunaannya gimana Pak? Pupuk putih dan kuning juga soilnya, itu cara pengaplikasian dan dosisnya gimana Pak? Yaitu yang putih berapa, kuning berapa? Perbandingannya 1:2 gitu saya kira. Jadi, 2 putih? 2 putih 1 kuning. Nah itu. Jadi soilnya berapa Pak? Soilnya 1 sendok. Gitu. Saya gunakan 1 sendok. Menangkap saya Pak. Nah, itu. Ya harusnya mungkin nanti ke depan itu kalau bisa 5 sendok beda hasilnya Pak. 5 sendok. Iya. Ya. Dan terutama ke bagian bawah juga. Tapi yang jangan cerita tadi kan ke bagian buah ya, setelah pelepah ya. Nah, seperti itu boleh untuk tambahannya, tapi anjuran kita juga yang ke bagian leher batang aja, supaya air tetap hemat, tapi ada harapan dia diserap lebih banyak seperti itu oleh akar, seperti itu. Paling masukannya itu. Terus sama waktu pemupukannya kemarin sore atau pagi Pak? Kadang pagi Pak. Nengok situasi lah, kadang sore. Ya, jadi kita anjurkan sore aja. Nah, kebetulan dekat rumah kan, ya. Jadi itu pagi ya sebelum matahari terik itu sudah saya aplikasikan kan begitu kan. Kalau sore ya sekitar 4:30 lah mulainya, karena batangnya juga nggak terlalu banyak kan gitu. Jadi ke depan mungkin untuk efektivitas dari pengalaman yang lain-lain itu sore lebih bagus.
Iya. karena kaitannya ke tetap lembab, jadi peluang untuk menyerapannya lebih lama kan. Iya. Nah, bahkan ada bantuan dari atas embun, dari bawah juga air menguap, itu ketemu lebih banyak air, itu lebih efektif ternyata. Nah, kita harapkan kan lebih bagus lagi kan. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau pruning udah cukup seperti ini, dan rumput juga tetap dipelihara saja. Cuma tambahan satu lagi masukan kita evaluasinya adalah rumput ini tebasannya taruh di situ aja. Iya. Jadi akan membusuk seiring dengan semakin berkembangnya perakaran, satu, kedua seiring dengan semakin banyaknya daur ulang. Daur ulang, jadi ketersediaan unsur hara berkelanjutan dalam jangka panjang sepanjang tahun. Iya. Nah, bukan hanya ngandel dari pupuk saja, tapi daur ulang dari kekuatan potensi lingkungan ini seperti rumput ini. Jadi rumput ini adalah membantu sawit pada dasarnya, cuman butuh bantuan kita. Bantuan secara langsung dari menahan matahari tidak mengurangi uap air. Nah, itu jadi sepanjang musim kemarau pun air tetap relatif tersedia dibandingkan dengan terbuka. Seperti itu Pak, larinya ke sana. Jadi tambahan evaluasinya adalah rumput ini ditebas saja, taruh di piringan, dan mikroba yang dari soil tadi semakin berkembang biak semakin cepat juga daur ulang terjadi. Jadi semakin berkaitan gitu Pak. Iya. Jadi pupuk bukan satu-satunya faktor penyebab. Banyak kan petani langsung menuduh, oh, ini nggak ada efektivitas karena dia racun rumput, mikrobanya nggak berkembang, daur ulang nggak berjalan dan seterusnya. Akar sawit rusak, dikasih makan sebanyak apapun ya yang berserap juga kurang. Jadi memang inilah gunanya kita evaluasi Pak, tujuannya semata untuk lebih meningkatkan produktivitas seperti itu. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa merasakan panen, mudah-mudahan tinggal dijaga berikutnya saja Pak. Nah, saya rasa begitu. Mungkin ada tambahan lagi atau pesan-pesan dari untuk petani lain Pak? Ya, ternyata setelah saya menggunakan Fornas, ternyata hasilnya ya saya rasakan lebih baik dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi saya menggunakan pupuk